Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Mariamun, nomor induk mahasiswa 25869051217. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK Maroke. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 3 pada sekolah dasar Katolik kita dengan materi Aku Mampu Berbuat Baik. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Mohon arahan dan masukan yang membangun. Terima kasih. Selamat pagi. Baik. Silakan duduk. Makasih, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, ceria. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai sebagai anak Tuhan, kita awali dengan Berdoa. kita berdiri semua. Sahabat, Ada, Bu. Jumali, Ada, Bu. Buddha, Ada, Bu. Putri, Ada, Bu. Jemaat, Ada, Bu. Majun, Ada, Bu. Nadu. Materi kita hari ini tentang aku mampu berbuat baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Baik, Bu. Ibu akan beberapa pertanyaan. Buah apa saja yang rasanya enak? Anggi, Pepaya. pepaya. Dimas, mangga. Oke, terima kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kira-kira bagaimana cara kita supaya hasil dari pohon itu berbuah banyak? Merawatnya dan memberi pupuk. Merawatnya dan memberi pupuk. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai anak Tuhan harus melakukan perbuatan yang Baik. supaya kita disayangi oleh sesama teman, Bapak Ibu guru. Kita harus melakukan perbuatan yang baik. Anak-anak, kalau kita tidak melakukan perbuatan yang baik, berarti kita tidak sebagai anak yang baik. Yesus pom 1, 2, 3. Yesus pokok dan segala-galanya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ibu akan memberikan penjelasan tentang lagu Yesus Pokok. Inti dari lagu Yesus Pokok tadi yang pertama, Yesus sebagai sumber kehidupan. Inti dari lagu Yesus Pokok tadi yang pertama, Yesus sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, kita sebagai cabang dan ranting. Yang ketiga, kesatuan dalam Kristus. Kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pembelajaran ini, anak-anak memahami bahwa Tuhan menganugerahi kemampuan kita untuk berbuat yang Baik.
kita tidak berbuat baik, pasti tidak menghasilkan yang baik. Oleh karena itu, Ibu tekankan bahwa kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan menunjukkan beberapa gambar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang kamu lihat pada gambar pertama ini? Apakah mereka melakukan baik atau tidak? Apa alasan kamu menjawab mereka ini tidak melakukan yang baik? Aurel, Karena mereka berkelahi. karena mereka berkelahi, makanya perbuatan mereka itu tidak Baik. mereka berkelahi. Kita lanjut dengan yang kedua. Pada gambar kedua, apa yang kita lihat pada gambar yang kedua ini? Andi, Mereka saling memberi salah. mereka saling memberi salah. Menurut anak-anak, apakah mereka ini baik atau tidak? Baik. Di mana di sini mereka saling berjabatan tangan. Mereka saling memaafkan. Sehingga pada gambar yang kedua ini baik karena mereka selalu memaafkan. Kita akan lanjut dengan gambar yang ketiga. Menurut anak-anak, apa yang mereka lakukan pada gambar ketiga ini? Oke, Angel. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Apakah mereka baik atau tidak? Baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di sini anak-anak ini disiplin, tertib. Mereka selalu membuang sampah pada tempatnya. Kita lanjut gambar yang keempat. Pada gambar yang keempat ini, bagaimana menurut kamu? Apa yang kamu lihat pada gambar yang keempat ini? Fadia? Membuang sampah di tempat. Oke, yang lain? Dimas, apa yang mereka lakukan di sini, Dimas? Membuang sampah sembarangan. Mereka di sini membuang sampah sembarangan. Mereka tidak membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, berarti mereka ini tidak disiplin. Kenapa tidak disiplin? Karena mereka tidak membuang sampah pada tempatnya. Anak yang baik itu harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak pada gambar yang keempat ini. Mereka bukan anak yang baik. Mereka bukan anak yang baik di sini. Karena mereka buang sampah sembarangan. Misalnya kalau kamu di sekolah ini, pasti halaman sekolah kalau anak-anak buang sampah sembarangan tidak nyaman karena sampah itu tersebar. Seperti pada gambar keempat ini tadi. Pada gambar keempat ini, anak-anak ini tidak baik. Tidak baik anak-anak ini. Karena mereka membuang sampah sembarangan. Apa saja yang dilakukan anak-anak pada gambar tadi? Kamu sudah lihat tadi dari gambar pertama, kedua, dan sampai keempat. Kira-kira apa saja yang mereka lakukan? Angkat tangan yang tahu. Andi? Nomor 1 berkelahi. Gambar 1 berkelahi. Yang lain? Ciko?
Nomor 2, saling memberikan salam damai. Nomor 2 berarti mereka melakukan yang baik, mereka saling berjabatan tangan. Yang lain, Puja, Membuang sampah pada tempatnya. dapat keberapa itu? 3. 3. Mereka membuang sampah pada tempatnya. Yang lain, Aurel, Gambar 4, membuang sampah sembarangan. gambar keempat, membuang sampah sembarangan. Oke, kita masuk dalam poin pertanyaan yang kedua. Apa manfaat dari perbuatan yang mereka lakukan tadi? Apa manfaat? Amel, Bahagia dan meningkatkan kesehatan fisik. bahagia dan meningkatkan kesehatan fisik. Mungkin ada yang lain? Saya menjenguk teman yang sedang sakit. Menjenguk teman yang sedang sakit. Oke, mungkin ada lagi? Bahagia dan senang. Bahagia dan senang. Sekarang ibu tanyakan lagi. Sebutkan perbuatan yang baik yang pernah kamu lakukan. Perbuatan yang pernah kamu lakukan. Saya Apa saja perbuatan yang pernah kamu lakukan, baik di sekolah, di lingkungan yang kamu tinggal, atau di mana saja kamu berada. Kau membantu orang tua. membantu. Michelle, jawaban dari Michelle tadi, perbuatan yang baik yang saya lakukan di lingkungan keluarga itu membantu orang tua. Mungkin ada yang lain? Ciko, Menjenguk teman yang sedang sakit. Ciko ini pernah melakukan menjenguk teman yang sedang sakit. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan perbuatan itu? Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan perbuatan itu? Senang, bahagia dan senang. Bahagia dan senang. senang. Mungkin ada yang lain? Michelle? Senang sekali. Senang sekali karena dia melakukan dengan baik. Apa saja kemampuan yang telah kalian miliki untuk berbuat baik? Abel, Kejujuran. kejujuran. Aurel, Tanggung jawab dan disiplin. tanggung jawab. Ciko, Kasih sayang. kasih sayang. Yang lain? Andi, Optimis dan rendah hati. optimis dan rendah hati. Yang lain? Mungkin ada yang lain? Abel, optimis dan rendah hati. Yang lain tadi bahagia. Yang lain juga tadi tanggung jawab, kejujuran, sopan, disiplin. Terus yang lain tertib, harus tertib. Anak-anak yang dia kasihi Tuhan, tadi semua jawaban dari anak-anak itu baik, benar semua. Ibu guru akan merangkum semua jawaban kalian yang sudah berpendapat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, supaya kita hidup baik, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Supaya kita hasil ujian yang baik, kita harus belajar dengan tekun supaya hasilnya baik. Kita juga sebagai anak Tuhan, setiap hari Minggu kita harus berdoa.
berdoa. Sebagai anak Tuhan, setiap hari Minggu kita harus ke gereja supaya kita hidup dengan baik, hidup bersama Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus menjalankan tugas kita dengan baik. Kita harus menjalankan tanggung jawab kita sebagai siswa itu harus belajar dengan baik. Sekarang Ibu akan mengaitkan kitab suci yang terdapat sebentar dalam Roma. Di sini sebentar Ibu akan menggali pesan kitab suci, nasihat untuk berbuat baik yang terdapat dalam Roma bab 12 ayat 9 sampai 12. Ibu akan minta satu orang untuk membacakan kitab suci di Roma. Satu orang maju. Andi. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerazinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Andi. Setelah mendengarkan nasihat dari Santo Paulus, Ibu akan memberikan pertanyaan. Perbuatan apa yang pernah kamu lakukan di sekolah? Andi, Membuang sampah pada buang sampah pada menghormati guru dan teman-teman. menghormati guru dan teman-teman. Yang lain? Mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Dalam Roma tadi, inti dari Roma bab 12 ayat 9 sampai 12 tadi, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat. Jauhilah yang jahat. Tidak boleh melakukan yang jahat. Hendaklah kamu jangan bersikap pura-pura. Misalnya, kalau hari Minggu kita berdoa di gereja Ciko, kita harus berdoa yang baik Ciko. Hendaklah kamu berdoa yang baik. Jangan berpura-pura. Itu inti dari Roma tadi yang pertama. Hendaklah kamu Jangan berpura-pura. sikap yang baik. Jauhilah jahat. Jangan melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai satu saudara. Saling mengasihi antara sesama. Itu bunyi dari Roma tadi bab 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kamu saling mengasihi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Hendaklah kamu bersukacita. Misalnya pada saat mengalami kesulitan, jangan putus asa. Sebagai anak Tuhan harus
tetap berdoa. Sebagai anak Tuhan harus berdoa, tidak boleh menyerah. Apapun masalah, tantangan, cobaan yang kita hadapi, kita harus berdoa. Kita tidak boleh menyerah. Anak-anak yang baik yang dikasihi Tuhan harus berdoa dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya menghasilkan yang baik. Kita harus melakukan yang baik supaya kita menghasilkan perbuatan yang baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita semua bahwa kasih itu harus nyata, harus tulus, tidak boleh pura-pura. Dalam Roma tadi menekankan bahwa kita kasih itu harus apa? Jangan pura-pura. Dalam Roma tadi Rasul Paulus menekankan bahwa kasih itu harus apa? Jangan pura-pura. Kasih itu jangan pura-pura. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk saling mengasihi antara sesama, baik sesama maupun ciptaan lainnya. Kita harus saling mengasihi. Dalam Roma tadi kita diajak untuk saling mengasihi siapa saja yang kita jumpai setiap hari. Kita tidak boleh memandang antara yang satu dengan yang lain. Ibu guru akan memberikan sebentar di sini sebentar. Di dalam RKPD ini sebentar ada beberapa macam gambar. Anak-anak, kamu lihat dulu di gambar sebentar. Kalau di gambar 1 sampai 9 tadi, menurut kamu baik, kamu diberi tanda cetak. Kalau di dalam gambar sebentar tersebut, menurut kamu mereka lakukan tidak baik, kamu diberi tanda siap. Kamu lihat dulu baik-baik di dalam gambar ini sebentar. Menurut kamu gambar yang baik itu harus beri tanda cetak. Kalau tidak baik di sini sebentar, kamu beri tanda siap. Ibu guru akan membagikan beberapa gambar ini. membuang sampah sembarangan. Nomor 2, baik karena anak itu menolong neneknya. Nomor 3, baik karena anak itu berjalan-jalan dengan ayahnya. Nomor 4, baik karena mereka bermain bersama. Nomor 5, baik anak itu menolong neneknya di jalan raya. Dia takut nanti neneknya tertabrak.
Nomor 6, baik karena anak itu membantu ayahnya untuk berkebun. Nomor 7, baik karena anak itu membantu ibunya berjemur bara. Nomor 8, baik karena anak itu berolahraga bersama teman. Nomor 9, baik karena anak itu memanggil teman-temannya untuk bermain bersama. Nomor 1, tidak baik karena anak laki-laki itu mengejar anjing lalu memukulnya. Nomor 2, tidak baik karena anak laki-laki itu memukul anak perempuan. Nomor 3, baik karena anak perempuan itu mengasih makanan anjing. Nomor 4, tidak baik karena anak laki-laki itu menarik ekor kucing. Nomor 5, tidak baik karena teman-temannya bermain bersama, sedangkan anak perempuan itu tidak diajak. Nomor 6, baik karena anak perempuan itu memandikan anjingnya. Nomor 7, baik tidak baik karena anak laki-laki dan anak adiknya itu berkelahi. Nomor 8, tidak baik ibu karena anak-anak itu berkelahi. Nomor 9, tidak baik ibu karena anak laki-laki itu menarik rambut anak perempuan sehingga rambut anak perempuan itu sakit ibu. Nomor 10, tidak baik ibu karena anak laki-laki itu memukul kucingnya. Nomor 11, tidak baik ibu karena anak perempuan itu rewel. Nomor 12, baik ibu karena anak itu bermain. Ibu guru akan memberikan refleksi sebagai peneguhan kita di akhir pembelajaran kita hari ini. Ibu guru akan merefleksi, sudah rajinкah saya berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua, terlebih-lebih kepada Tuhan. Yang kedua, sudahkah saya mengembangkan kemampuannya yang Tuhan berikan kepadaku untuk berbuat baik? Sudah kembangkan saya kemampuan untuk berbuat baik. Saya harus berusaha untuk melakukan perbuatan yang lebih baik lagi. Saya harus menjauhi yang tidak baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, supaya kita menghasilkan yang baik, kita perlu juga harus berdoa. Harus berdoa supaya Tuhan selalu menuntun kita dalam belajar, dalam melakukan sesuatu, supaya hasilnya baik. Semoga kita dapat melakukan yang terbaik demi apa? Supaya kita dapat melakukan yang baik, supaya hasilnya baik, demi mensukseskan kita dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam belajar, supaya kita hasil yang memuaskan, hasil yang baik. Kita harus belajar yang baik supaya hasilnya baik. Sebagai aksi nyata kita hari ini, Ibu guru akan memberikan tugas
Tugas yang dilakukan bersama anggota keluarga. Tugasmu yang dilakukan baik, kemudian laporkan hasil. Kamu tulis tugas yang kamu kerjakan di rumah. Nanti kamu laporkan bagaimana hasil dari tugas yang kamu kerjakan itu. Doa.